Saudara dan saudari terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Lukas bab 14 ayat 15 sampai 24. Mendengar itu berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus, "Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada seorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, 'Marilah, sebab segala sesuatu sudah siap.' Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, 'Aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan.' Yang lain berkata, 'Aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan.' Yang lain lagi berkata, 'Aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang.' Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, 'Pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota, dan bawalah kemari orang-orang miskin dan orang-orang cacat, dan orang-orang buta dan orang-orang lumpuh.' Kemudian hamba itu melaporkan, 'Tuan, apa yang Tuan perintahkan itu sudah dilaksanakan. Tetapi sekalipun demikian masih ada tempat.' Lalu kata tuan itu kepada hambanya, 'Pergilah ke semua jalan dan lintasan, dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk, karena rumahku harus penuh. Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku.' Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami." Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua tetap dalam keadaan sehat dan berbahagia. Saudara dan saudari terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Lukas bab 14 ayat 15 sampai 24. Injil hari ini melanjutkan kisah tentang perjamuan. Yesus mengisahkan perumpamaan tentang perjamuan. Banyak orang yang telah diundang untuk menghadiri perjamuan, tetapi mereka yang diundang tidak mau hadir. Tuan yang empunya pesta marah dan kemudian mengutus hamba-hambanya untuk mengundang orang-orang miskin, orang-orang lumpuh, dan tunanetra lainnya untuk datang. Walaupun mereka datang, tetap masih ada ruang perjamuan yang kosong. Kemudian tuan yang mempunyai pesta memerintahkan hamba-hambanya untuk mengundang semua orang agar rumahnya menjadi penuh. Saudara dan saudari, perumpamaan ini adalah terang bagi komunitas waktu itu. Di dalam komunitas Lukas, ada orang Kristen yang berasal dari Yudaisme dan Kristen yang berasal dari bangsa lain. Terlepas dari perbedaan ras, kelas, dan jenis kelamin, mereka mewujudkan semangat berbagi dan bersekutu. Saudara dan saudari, tetapi ada banyak tantangan karena norma hukum yang mencegah atau menghalangi orang-orang Yahudi untuk makan bersama dengan orang-orang asing atau orang-orang kafir. Bahkan setelah mereka masuk dalam komunitas Kristen, beberapa dari mereka tetap setia pada tradisi lama untuk tidak makan dengan orang-orang asing. Ayat 15. Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Orang-orang Yahudi membandingkan masa depan Mesias dengan perjamuan yang ditandai dengan rasa syukur dan kesatuan. Kelaparan dan kemiskinan membuat orang-orang Yahudi berharap bahwa di masa depan mereka akan memperoleh
apa yang selama ini tidak mereka miliki. Saudara dan saudari, harapan mesianik dialami dalam perjamuan. Ayat 16-20. Perjamuan besar sudah siap. Yesus menanggapi seruan berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah dengan perumpamaan. Ada seorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. Tetapi tugas dari orang-orang itu membuat mereka tidak bisa datang. Ada yang mengatakan, "Aku telah membeli ladang, maka aku harus melihatnya." Ada juga yang berkata, "Aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus mencobanya." Yang lain berkata, "Aku baru menikah, karena itu tak dapat datang." Atas nama hukum, mereka yang diundang punya hak untuk tidak datang dalam undangan pesta. Ayat 21-22. Undangan perjamuan tetap dilaksanakan, tidak dibatalkan. Tuan yang mempunyai pesta marah melihat tidak ada yang datang ke pesta perjamuannya. Hal ini mau mengatakan bahwa undangan yang disemangati persaudaraan dan solidaritas tetap dilaksanakan. Karena itu, Tuan yang mempunyai pesta perjamuan meminta para hambanya untuk mengundang orang miskin dan orang-orang tunanetra lainnya untuk datang. Mereka yang dikucilkan diundang untuk duduk di sekitar meja perjamuan. Ayat 23-24. Masih ada ruang. Ruang perjamuan tidak penuh. Tuan yang mempunyai pesta memerintahkan para hambanya untuk mengundang mereka yang melintas di jalan. Mereka adalah orang-orang asing atau orang-orang kafir yang disebut pada zaman Yesus. Maka yang dimaksud dalam perumpamaan Yesus adalah baik orang Yahudi maupun orang kafir duduk satu meja dalam perjamuan. Namun ada persoalan berkaitan dengan cita-cita untuk mempersatukan orang Yahudi dan orang kafir. Setelah kehancuran Yerusalem pada tahun 70, orang-orang Farisi mengambil alih pimpinan di sinagoga. Mereka menuntut penetapan norma-norma yang ketat sebagai orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi yang memeluk agama Kristen dianggap sebagai ancaman karena mereka menghancurkan tembok yang memisahkan orang-orang Israel dari bangsa lain. Orang-orang Farisi memaksa orang Kristen Yahudi untuk meninggalkan iman mereka kepada Yesus. Karena tidak berhasil, orang-orang Farisi mengusir orang Kristen Yahudi dari sinagoga. Saudara dan saudari, dalam perumpamaan ini, orang-orang Yahudi yang menjadi pengikut Kristus adalah orang-orang yang diundang oleh si empunya pesta, dan merekalah yang datang. Merekalah yang melanjutkan Israel yang sejati. Mereka yang tidak setia adalah mereka yang tidak menerima undangan dan tidak mau mengaku Yesus sebagai Mesias. Refleksi pribadi bagi kita. Apakah kita mau memenuhi undangan Yesus untuk hidup bersama dengannya? Tuhan memberkati Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya, ya Tuhan.